Selamat datang tim dosen, tim asdos, dan kawan-kawan semua. Pada hari ini, kelompok B14 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu Pacilmate Bot. Di sini kami akan mempresentasikan berdasarkan fiturnya masing-masing. Sebelum kita mulai, mungkin bisa diperlihatkan terlebih dahulu komen-komen yang bisa diproses oleh bot ini. Ya, untuk mengeluarkan bantuannya bisa menggunakan komen help. Di sini prefix untuk setiap komen-komen yang ada pada bot kami menggunakan prefix tanda seru. Bisa dilihat ada beberapa fitur yang telah kami buat, ada this call, my event, today, tomorrow, dan seterusnya. Nah, pertama-tama saya akan mendemokan yang tentang builder. Nah, builder sendiri memiliki komen itu make call dan dipisahkan menggunakan koma serta disertai dengan judul. Misalnya seperti ini. Nah, jika kita membuat kalender, maka kalender tersebut akan dikembalikan yang awalnya masih kosong dan dikembalikan ID-nya serta pembuat kalendernya. Ini juga ada judulnya. Kemudian juga kita bisa membuat event. Eventnya itu mengambil parameter deskripsi dan ada time parse dan date parse. Time parse dan date parse itu bentuknya seperti apa? Time parse dan date parse itu bentuknya bisa berupa string today, tomorrow, next week, next month, next year, dan tanggal spesifik kalau untuk date parse. Kalau untuk time parse kita bisa masukkan parameter jam dan menit atau jam dan menit spesifik. Misalnya saya ingin membuat jadwal untuk sprint terakhir untuk jam 18.30 untuk minggu depan. Misalnya seperti ini. Nah, maka pada hari ini tanggal 6 Juni 2021. Nah, tanggal 13 Juni 2021 akan dibuat event yang pada jam 18.30. Jika tanggal atau waktunya tidak bisa diparse, maka akan mengeluarkan error bahwa tidak bisa diparse. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu manage event. Jadi untuk setiap user Pacilmate Bot ini, mereka bisa men-set setiap event untuk kalendernya masing-masing. Tapi perlu diingat bahwa kalender tersebut harus dimiliki oleh user tersebut. Contohnya ini adalah tanda seru set disertai dengan parameter berupa ID dari kalender yang sudah dibuat dan event yang sudah dibuat. User tersebut juga bisa unset dengan komen yang tanda seru, unset, disertai dengan parameter ID kalender yang sudah dibuat dan event yang sudah dibuat. Berikut sedikit demonstrasi dari fitur set dan unset manage event. Pertama kita lihat ID dari kalender yang sudah dibuat dan kita masukkan ID dari event yang sudah dibuat. Sudah bisa dilihat juga akan ditampilkan kalender yang telah di-set dan apa yang telah di-set ke kalender tersebut. Seperti bisa dilihat event tersebut telah di-unset dan tidak akan muncul lagi pada kalender tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur manage calendar. Ada dua komen. Yang pertama itu subscribe. Jadi kita dapat mensubscribe sebuah kalender. Sebagai contoh, subscribe. Nah, saya berhasil mensubscribe kalender sample call. Komen yang kedua yaitu unsubscribe. Saya berhasil men-unsubscribe. Sedikit penjelasan tentang apa itu maksudnya subscribe dan unsubscribe. Jadi ketika kita mensubscribe sebuah kalender, maka semua event-event yang tertaut ke kalender tersebut, apabila event tersebut akan terjadi, maka akan terjadi dalam 2 jam sebelumnya, maka bot akan mengirimkan reminder berupa DM ke setiap orang yang mensubscribe kalender tersebut. Kemudian ada fitur lookup global. Jadi di lookup global itu ada 5 komen. Yang pertama itu ada list call.
This call itu bakal nampilin semua kalender yang di-subscribe orang tersebut. Terus ada My Call. Kalau My Call itu nampilin kalender yang dibikin sama user tersebut. Terus ada My If. My If itu nampilin semua event yang dibikin sama user tersebut. Terus ada Today. Kalau Today, dia bakal nampilin semua event yang ada di semua kalender yang di-subscribe. Selain Today, ada satu lagi Tomorrow. Sama kayak Today, cuma dia ya buat besoknya. Saya membuat 2 komen. Yang pertama, komen if, dan yang kedua itu if date. Yang pertama, komen if itu dia bakal nampilin beberapa event yang selanjutnya. Dia semisal saya udah punya 4 event, kemudian ketika saya ingin menampilkan satu event selanjutnya, akan keluar satu event selanjutnya, yaitu sample if pada hari Senin tanggal 7. Kemudian komen satu lagi adalah if date, di mana dia bisa berdasarkan tanggal dan bulan, dan tanggal, tahun, dan bulan. Misal saya ingin melihat event yang ada pada tanggal 7. Atau misal ingin yang lebih spesifik dengan tanggal 7 bulan 6. Kalau misal saya mintanya tanggal 7.05, harusnya dia bakal keluar komen ini. Terus kalau mau lebih spesifik lagi, kita bisa input dengan tahun. Misal 2021 dia juga udah ada. Kalau misalnya 2021, dia bakal keluar yang... Saya akan menjelaskan tentang fitur Notify. Notify ini memiliki satu komen, yaitu Remind Me. Diikuti oleh sebuah angka dalam satuan menit. Misalnya, saya akan buat Remind Me 10. Jadi, bot tersebut akan mengirimkan notifikasi reminder melalui DM dalam waktu 10 menit. Selain itu, ada satu lagi Notify service, di mana misalnya saya bikin event, saya set saya subscribe kalender Notify tadi. Nanti karena saya sudah mensubscribe kalender Notify, maka apabila event-event yang ada di dalam kalender Notify tersebut akan berlangsung, bot akan mengirimkan reminder melalui DM terhadap para subscriber kalender tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada fitur microservice dari Pacul.me, yaitu Pacul Judge. Pacul Judge pada dasarnya merupakan microservice berbasis REST API yang terpisah dengan dengan service dari Pacul.net, karena fiturnya itu berbeda dan memiliki database sendiri pada dasarnya. Secara singkat, fitur ini berupa fitur asynchronous. Jadi selama kita menjalankan pemanggilan, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain selagi menunggu servernya mungkin akan dihubungi jika baru saja di-trigger hubungan antara Pacul.net dan server Pacul Judge. Kemudian selagi kita menunggu, kita juga sebenarnya bisa memiliki komen. Kita juga memiliki komen untuk edit kalender dan hapus kalender. Edit kalender dan hapus kalender ini juga bisa digunakan untuk menghapus event juga. Komennya pada dasarnya sama saja, hanya ditambahkan kalender ID pada awalnya dan menggunakan
parameter yang sama dengan builder. Kita juga bisa mengecek suatu kalender spesifik dengan komen /cal. Kemudian kita bisa masukkan ID kalendernya seperti ini. Nah, karena proses tadi asinkronus, kini sudah bisa dihubungi server dari PacilJudge tersebut. Ada beberapa komen. Yang pertama ada komen problems, itu untuk mengecek problem apa saja yang ada. Kemudian kita juga, sebelum kita memulai menggunakan service ini, untuk pemain baru biasanya membutuhkan inisialisasi karena database-nya berbeda. Kita bisa mengecek juga profile dengan tanda seru profile. Dan seperti itu. Nah, karena saya sudah mengerjakan semua soal yang ada, maka kita bisa juga sebenarnya ingin menambahkan soal. Kalau untuk backend sendiri, kita akan menembak misalkan dengan postman seperti ini. Misalkan saya ingin menambahkan kuis baru, kuis telur 3. Telur apa yang seperti ayam misalkan, kita kasih nama telur unta. Kemudian kita bisa send request, tembak request post ke IP-nya. Untuk lebih jelasnya ada di repository GitLab PacilJudge di sini. Untuk komen-komen tersedia juga ada di README MD-nya, bisa dilihat. Ini ada beberapa API. Nah, kemudian PacilMate ini bertindak sebagai proxy ya untuk service PacilJudge. Misalkan ini bila kita cek, sudah ada problem baru itu kuis telur 3. Oh, maaf. Oh ya, karena ini juga put, maka jika ID-nya sama maka akan ditimpa. Mari kita ganti problem ID-nya dengan problem ID telur 1. Kita cek lagi problemnya, maka kini ada 8 problem. Dan kita bisa coba panggil untuk mengerjakan kuis telur 1. Ya. Pada dasarnya kuis ini memiliki time penalty, dan jika kita berhasil mendapatkan jawabannya, maka kita akan mendapatkan skor. Dan untuk suatu saat kita hanya bisa mengerjakan satu soal saja. Jadi kita sekarang sudah mengerjakan soal telur 1. Bila kita mencoba mengerjakan soal lain, maka tidak akan bisa. Karena sudah ada session yang sedang aktif. Kita juga bisa rilis session sekarang jika tidak ingin mengerjakannya lagi. Dan kita bisa mengerjakannya lagi di lain waktu. Misalkan saya ingin menjawab, maka kita bisa menggunakan comment answer. Kita jawab telur bebek, maka jawabannya salah. Tapi tenang saja, jawabannya ini tidak case sensitive. Jadi kita bisa misalkan kita menjawab answer telur unta, maka akan mendapatkan skor yang dihitung berdasarkan sisa waktu dan berapa kali kita menjawab salah. Selanjutnya, bila kita lihat nanti skor total kita akan bertambah. Kemudian kita juga bisa mengecek scoreboard. Ya, seperti ini. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari demonstrasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau fitur-fitur yang belum dijelaskan juga dapat dilihat lebih lanjut dengan dapat menginvite buat kami di link GitLab, ada tombol invite me please ini. Nantinya akan diarahkan ke halaman invitation dan kita bisa memilih server mana yang ingin kita invite. Baik. Terima kasih.